agama itu adalah permainan orang-orang, diperuntukkan untuk orang-orang bodoh. Kenapa? Karena agama itu mencari kebenaran ke belakang, sementara demokrasi itu kebenaran ke depan dengan argumentasi yang contestable. Sementara agama itu bentuk primitifisasi. Bahkan Bung Rocky mengatakan bahwa agama itu adalah being yang gagal berevolusi. Jadi ini sekaligus menegaskan tadi soal akal sehat dengan kolbu itu beda. Itu satu. Jadi saya kira itu juga apa ya? Bagi saya problem epistemologi juga. Karena apa? Demokrasi itu sendiri dibangun dari satu asumsi yang sesat sebenarnya. Demokrasi mengandaikan semua orang paham apa yang terbaik bagi dirinya, sehingga diberi otonomi untuk menentukan pilihan sendiri. Di mana realitasnya? Itu nggak ada. Bung Rocky ini kan orang yang paling sering mendungu-dungukan orang. Artinya kedunguan itu realitas. Terus bagaimana kita bisa rasionalisme pada demokrasi? Itu nggak mungkin bagi saya. Saya kira itu tadi yang saya ingin sampaikan. Saya kira memang tadi saya tegaskan kembali bahwa antara pesantren dengan Bung Rocky itu saya anggap aneh karena punya lompatan paradigmatik yang sangat jauh sebenarnya. Orang-orang pesantren ini percaya bahwa penggerak perubahan itu adalah ruh, sementara Bung Rocky mendalilkan perubahan itu justru pada pola-pola produksi dan distribusi. Jadi bagi saya itu memiliki lompatan, ini keanehan. Ini keanehan yang ketiga. Satu kali lagi terakhir, saya kira Bung Rocky juga keliru membangun logika tentang apa tadi, income per kapita. Saya kira Bung Rocky tidak cukup paham soal itu. Income per kapita tertinggi di Asia Tenggara ini adalah Brunei Darussalam, tetapi dia negara yang paling miskin. Sementara soal utang, sebentar. Sementara utang yang terbanyak itu, kalau kita bandingkan dengan PDB, itu justru adalah pada apa? Singapura. Singapura itu lebih dari 100% dari PDB-nya. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Saya kira. Ya. Sebentar ya, kita dialog akal sehat ya. Ya. Oke. Pak Zainal dari mana, Pak? Saya fungsionaris KAHMI di sini. Oke. KAHMI. Alumni HMI. Oke, terima kasih ya. Ada dosen baru. Saya mulai menerangkan ulang ya, yang dari belakang yang terakhir. Saya tidak membandingkan Singapura dengan Indonesia. Saya bandingkan Malaysia dengan Indonesia. Kan kalau Anda kritik, Anda mesti ucapkan saya salah membandingkan Indonesia. Gini, saya terangin ya. Kan konteksnya saya bilang yang akan bersaing bonus demografi Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu saya pakai data Indonesia dan Malaysia. Kecuali Anda bilang bahwa Pak Rocky salah karena pendapatan per kapita Malaysia itu adalah 17.000. Tidak, tetap 13.000. Tapi kan Brunei 17, saya nggak bicara Brunei, saya bicara Malaysia. Iya 30.000 kalau saya pakai data Brunei, saya pakai data Malaysia, right? Oke, yes. Satu hal itu. Yang kedua soal apa tadi? Apa? Yes. Semua pemilu di negara Benelux mendekati sempurna karena tidak ada fraud, tidak ada corruption. Anda pergi ke Finlandia, dasarnya adalah indeks korupsi. Kan kita ukur kekotoran politik pada korupsi itu. Indeks korupsi di Finlandia 98. Artinya cara membaca indeksnya, kalau indeks korupsi di Finlandia 98, di Indonesia 37, bacanya begini. Di Indonesia dari 100 orang tinggal 37 yang jujur. Di Finlandia dari 100 orang 98 jujur. Anda pergi ke Butan 100%. Karena itu pintu di Butan itu nggak pernah ditutup, nggak ada yang mau mencuri di situ. Oke. Jadi perbandingan itu saya maksudkan supaya kita mendekati Finlandia, supaya kita mendekati Singapura, mendekati Amerika.
Kan begitu yang saya terangkan. Jadi memang nggak ada yang sempurna, iya, tapi kita jangan bikin makin tidak sempurna. That's the logic itu. Bagaimana misalnya kalau 2 minggu depan indeks korupsi kita tinggal 32, itu tidak membuktikan bahwa tidak ada negara yang sehat demokrasi ya. Pak Zainal sebentar, biar Pak Rocky bicara. Gini ya. Kan tadi Anda menerangkan tidak ada negara yang betul-betul sempurna tidak korup, ya. Oke, saya terangkan pelan-pelan ya. Pertama kali kita belajar demokrasi dari Republik Athena. Bagaimana demokrasi di Athena dilakukan? Perhatikan ya. Di situ tidak ada kompetisi. Di Athena anggota DPR itu diundi. Kalau Anda terundi, semua kita setuju Anda pergi ke DPR. Karena prinsipnya adalah semua warga negara punya kesetaraan kejujuran, kesetaraan etis. Jadi dari awal demokrasi justru mengandalkan kejujuran manusia. Salah data Anda. Awal demokrasi adalah prinsip primus inter pares, hanya boleh diundi. Karena kalau saya malas pergi jadi anggota DPR, diundi aja tuh, dia yang terpilih, saya percaya dia akan mewakili saya. Kalau you terundi, semua kita percaya you akan mewakili kita. Iya, saya ngerti itu, bahwa akhirnya ada kompetisi. Tetapi genealogi dari demokrasi adalah asumsi bahwa semua orang jujur. Ada ketidakjujuran, deception. Ya memang itu prinsip dalam demokrasi, bukan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Prinsip demokrasi di awal adalah the government of reason through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Itu dasarnya tuh. Oke, 3 kesalahan ya. Satu lagi yang terakhir, soal kolbu. Sebagai sesama ulul albab, saya terangkan tadi bahwa Eropa itu hanya mengenal reason dan passion. Maka saya tambahkan, Islam punya fakultas ketiga, namanya kolbu. Terus Anda simpulkan, saya samakan kolbu dengan reason. Loh, justru saya tambahkan kualitas ketiga. Itu maksudnya. Saya sebutkan, memang betul saya sebutkan itu, saya terangkan ya. Oke, sekarang agama memang tiba pada mereka yang dungu. Tidak mungkin nabi-nabi itu membawa keyakinan baru kalau di situ udah ada peradaban. Pak Zainal, tenang dulu Pak Zainal. Agama Islam tiba. Oke, saya terangkan realitasnya ya. Realitasnya Nabi Muhammad membawa Islam pada kaum jahiliyah. Oke. Sudah cukup ya Pak Zainal ya. Tidak. Pak Zainal silakan duduk dulu. Anda silakan duduk. Saya moderator di sini. Anda duduk. Saya moderator. Jadi
Saya kalau pembicara aja Anda sudah saya debatin juga. Soal Rocky tidak cocok Anda di pesantren karena ini bicara akal sehat, sementara pesantren tidak bicara tentang akal sehat, Anda bilang. Salah. Surah ayat pertama yang turun dari Quran apa? Islam mengajarkan tentang iqra itu tentang ilmu pengetahuan. Jadi akal sehat itu diperlukan dalam agama. Jadi pesantren mengundang ini karena mereka memang ini akal sehat mereka. Saya moderator, Anda duduk. Saya moderator, Anda duduk. Anda berdebat sama saya. Anda berdebat sama saya setelah ini. Di luar forum ini kita ketemu, kita berdebat. Oke, kita tenang ya. Saya bahagia bahwa pesantren mau mengundang akal sehat karena pada dasarnya agama Islam itu adalah bicara tentang akal sehat. Islam bukan cuma sekedar mistis dan percaya begitu saja, tapi ada intelektual yang mengikutinya. Setuju ya?